Ya, fungsi inverse selanjutnya atau fungsi kebalikan. Coba kita lihat ilustrasi berikut. Nah, di sini Ibu punya suatu mesin dengan format fungsi F ya. Jadi mesin ini adalah mesin yang mengubah karet menjadi ban mobil ya. Jadi fungsinya dari karet ke ban mobil. Ya, fungsi F karet ke ban mobil. Dengan aturan dengan format pemrograman matematikanya adalah Fx sama dengan 3x tambah 1. Jadi kita atur si mesin ini agar bisa menjadi agar bisa menjadi ban mobil dengan fungsi fx-nya sama dengan 3x tambah 1. Nah, ini adalah penerapannya fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba kita perhatikan. Di sini ada karet. Karet di sini adalah daerah asal atau domain. Yaitu kalau di mesin berarti ini adalah inputnya, banyaknya karet. Sedangkan outputnya Y, ya ini namanya X, kita beri nama dia X, ini kita beri nama Y, Y-nya itu adalah ban mobil sebagai output ya. Nah, di sini diketahui kalau banyaknya karung adalah 2. Jadi 2 karung karet akan kita gunakan untuk membuat ban mobil. Nah, berapa banyak ban mobil yang akan kita hasilkan dengan mesin fungsi F X sama dengan 3X tambah 1 ya. Ini adalah contoh penerapan dari nilai fungsi. Ya, coba Fx sama dengan 3X tambah 1. Untuk X-nya 2 karung berarti karena X tadi inputnya adalah karet, berarti X-nya kita ubah menjadi 2. 3 kali 2 tambah 1. Berarti untuk X-nya 2 karung, banyaknya mobil yang kita peroleh adalah 6 tambah 1 tuh 7. Berarti banyaknya mobil yang dapat diproduksi adalah 7 buah. Nah, dari sini ilustrasi yang pertama ini berkaitan dengan definisi fungsi. Lalu ternyata dalam pendistribusiannya ban mobil ini banyak yang error gitu ya. Saya mau ban mobil yang error ini saya ubah kembali menjadi karet. Saya daur ulang lagi menjadi karet. Apakah bisa? Bagaimanakah caranya gitu ya? Lalu saya membuat satu mesin lagi namanya fungsi F inverse. Fungsi F inverse atau F pangkat min 1 ya. Jadi mesin ini akan Ibu desain dari ban mobil ya. Dari ban mobil akan Ibu ubah menjadi karet lagi agar karet ini bisa digunakan kembali. Oke, jadi Ibu akan daur ulang si ban mobil ini dengan mesin fungsi F inverse atau F kebalikan. Ya, kita minta bantuan Mr. Key. Oke, jadi fungsi F inverse dari ban mobil ke karet ya. Jadi di sini domainnya daerah asalnya berubah dari ban mobil ke karet. Kalau yang tadi di mesin yang pertama dari karet ke mobil. Berarti ini dari Y ke X ya. Karet tadi X kan, berarti dari Y ke X. Lalu berarti F inverse X-nya siapa gitu. Berarti pemrograman matematikanya seperti apa supaya ban mobil ini bisa berjalan. Supaya ban mobil ini bisa didaur ulang menjadi karet. Nah, sebelum kita mencari rumus fungsinya, rumus fungsi inverse-nya, coba kita perhatikan untuk pengertian fungsi inverse ya. Fungsi inverse, misal saya mempunyai fungsi F, fungsi dari A ke B. Nah, fungsi ini akan mempunyai inverse atau akan bisa dibalikkan atau mempunyai fungsi kebalikan yang kita sebut F pangkat min 1, itu dibacanya F inverse. F inverse F fungsi yang memetakan B ke A, jadi dibalik
Kalau yang tadi ini A ke B, yang ini B ke A. Jika fungsi yang awal tadi adalah fungsi yang bijektif. Fungsi yang bijektif adalah apa? Yang semua anggota kodomain, semua anggota harus punya pasangan tepat 1 gitu. Kenapa ini syaratnya harus fungsi bijektif? Karena coba lihat untuk di fungsi inverse, B-nya si kodomainnya itu ternyata menjadi domain di fungsi inverse. Jadi untuk saat fungsi biasa, B-nya di sini kan kodomain. Untuk fungsi inverse, B-nya di sini adalah domain. Makanya syaratnya harus bijektif. Coba perhatikan. Di sini fungsi F, fungsi dari himpunan A ke B atau dari unsur X ke Y. Ya. Kita tuliskan secara matematikanya seperti ini. Fungsi F, fungsi yang memetakan X ke Y atau ditulis sebagai Fx sama dengan Y. Oke, ini kita simpan. Ya. Nah, fungsi F ini punya fungsi inverse, yaitu fungsi kebalikan. Berarti kalau kebalikan dari kita buat Y ke X atau B ke A. Jadi F inverse. Ya, F inverse. Nah, didefinisikan seperti ini. Fungsi F inverse dari B ke A atau Y ke X, ya, unsur Y ke X dituliskan sebagai F inverse Y sama dengan X. Oke. F inverse Y sama dengan X. Nanti dari bentuk ini kita akan ubah menjadi ke bentuk ini. Nah, di sini berarti untuk mencari fungsi inverse, tujuan kita adalah mencari bentuk X-nya. Ya, mencari bentuk X-nya seperti apa? Oke, coba kita terapkan ke ilustrasi sebelumnya. Oke. Nah, mesin yang mengubah ban menjadi karet. Fungsi F inverse, ya. Ban ke karet. Atau kalau tadi di mesin sebelumnya ban mobil itu Y, karet itu X, jadi X ke Y. Nah, sekarang kan dibalik dari Y ke X. Nah, bagaimanakah bentuk F inverse Y-nya gitu ya? Oke, kita tulis dulu. Fungsi yang sudah kita ketahui adalah fungsi di mesin yang pertama. Fx sama dengan 3x tambah 1. Oke, selanjutnya Fx sama dengan 3x tambah 1. Nah, karena sesuai definisi Fx itu sama dengan Y, Fx di sini akan kita ganti menjadi Y, sehingga Y sama dengan 3x tambah 1. Oke, karena ini definisi fungsi Fx sama dengan Y. Kita ganti. Selanjutnya, karena kita ingin mencari si nilai X-nya, kita buat berarti X-nya sendirian. Bagaimana? Di sini yang paling jauh siapa? Positif 1. Berarti kita pindah dulu ke kiri menjadi Y dikurang 1 sama dengan 3X. Oke, kita pindah posisi biar enak nulisnya. Jadi 3X sama dengan Y dikurang 1. Sehingga X sama dengan, ya, ini kan perkalian, berarti kita lempar ke bawah kalau perkalian. Jadi X sama dengan Y dikurang 1 per 3. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya, karena X itu adalah F inverse Y, ya, dari definisi sebelumnya, di slide sebelumnya, X itu adalah F inverse Y. Berarti kita ganti F inverse Y sama dengan Y dikurang 1 per 3. Nah, ini adalah fungsi kebalikan dari fungsi ini. Oke, dari fungsi ini adalah fungsi kebalikan dari fungsi Fx sama dengan 3x tambah 1. Nah, di sini kan fungsinya Fx nih, yang di dalam kurung X. Di sini saya mau membuat yang di dalam kurung X juga, gitu kan ya, biar penulisannya setara gitu. Jadi di sini si ban mobil akan saya ganti nama dia menjadi X, bukan Y lagi. X, dan si karet saya ubah menjadi namanya Y. Oke, sehingga bisa dituliskan menjadi, ya, seperti ini. Jadi yang di dalam
kurung saya ganti menjadi X, berarti yang di sebelah kanan yang ada X-nya juga saya ganti dengan yang di sebelah kanan yang ada Y-nya juga saya ganti dengan X gitu. Semisal di sini Y-nya saya mau ganti dengan T, berarti Y di sini juga saya akan ganti sebagai T gitu. Jadi menyesuaikan. Kalau di sini Z, berarti di sini juga Z. Oke. Nah, ini adalah fungsi inverse dari si fungsi f(x). Oke, sehingga bahasa pemrograman matematikanya untuk si mesin ini adalah fungsi f inverse x sama dengan x dikurang 1/3. Nah, jadi kita sudah mendapatkan fungsi inverse-nya yang sesuai agar si ban mobil ini bisa berubah menjadi karet. Oke, bisa dipahami ya? Oke, perhatikan contoh berikutnya. Contoh yang pertama, tentukan rumus inverse fungsi f(x) sama dengan 3x tambah 5/2x dikurang 4. Jadi saya punya fungsi f(x) sama dengan seperti ini bentuknya. Nah, ayo kita cari fungsi inverse-nya seperti apa. Oke, yang pertama kita tulis dulu fungsinya. Nah, langkah pertama apa? Kita misalkan f(x) sama dengan y, ya. Jadi kita ganti f(x)-nya ini menjadi y. Ya. Y sama dengan 3x tambah 5/2x dikurang 4. Oke. Selanjutnya kita akan menyatakan x dalam y. Maksudnya kita akan membuat x-nya sendirian. Di sini ada x, di sini juga ada x. Kita akan mengganti x-nya tuh sebelah sini, y-nya jadi sebelah sini. Bagaimana caranya? Gitu ya. Oke, yang pertama, karena ini bentuknya pecahan, yang agak ribet kan yang paling bawah nih. Kalau yang di atas kan biasanya mengikuti. Jadi yang di bawah ini kita kali silang ke sebelah kiri, ke ruas kiri. Menjadi y kita kali 2x dikurang 4 sama dengan 3x ditambah 5. Nah, di sini kita beri sifat distribusi, kita kalikan ke dalam y kali 2x dan y kalikan min 4x. Menjadi 2xy dikurang 4y sama dengan 3x tambah 5. Nah, karena kita mau mencari si nilai x, yang ada x-nya kita gabungin. Di sini ada si 2xy, di sini ada 3x. Ya, kita jadikan satu. Yang nggak ada x-nya kita pindah ke kanan. Menjadi seperti ini. 2xy, 3x pindah ke kiri menjadi min 3. Min 4y pindah ke kanan jadi positif 4y. Jadi 2xy dikurang 3x sama dengan 4y tambah 5. Oke, kita keluarkan x-nya. Kalau kita keluarkan x-nya berarti sisa siapa dia? Kalau ini kita keluarkan x-nya, berarti sisa si 2y. Yang ini kita keluarkan x-nya sisa min 3. Berarti x kali 2y dikurang 3. Di sini tujuannya apa sih? Kan kita mau membuat x-nya sendirian gitu. Nah, ini karena ini perkalian, bisa kita sederhanakan menjadi x sama dengan 4y tambah 5 per, jadi ini satu paket yang di dalam kurung ini, 2y dikurang 3 kita pindah ke bawah. Menjadi x sama dengan 4y tambah 5 per 2y dikurang 3. Nah, karena x tadi itu didefinisikan sama dengan f inverse y, maka x-nya berubah menjadi f inverse y sama dengan ini. Ya, 4y ditambah 5 per 2y dikurang 3. Selanjutnya, nah, karena kita mau mencari inverse dari fx, berarti yang di dalam kurung juga x-nya. Ya, sampai sini betul sudah, tapi belum cantik. Ya, kita buat x-nya yang di dalam, yang y-nya kita ubah jadi x. Menjadi f inverse x sama dengan, jadi yang sebelah kanan yang y-nya juga berubah menjadi x. 4x tambah 5 per 2x dikurang 3. Sehingga rumus fungsi inverse dari fungsi ini adalah
F inverse X sama dengan 4X tambah 5 per 2X kurang 3. Bagaimana untuk menentukan rumus fungsi rumus inverse dari fungsi f, x? Seperti ini? Bisa ya? Ya, kalau masih belum paham, coba perhatikan contoh yang kedua. Contoh kedua, diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 7. Tentukan nilai fungsi inverse f inverse 3 dan f inverse 11 dari fungsi ini. Ya, penyelesaiannya seperti apa? Yang pertama, kita ubah dulu fx menjadi y. Jadi fx menjadi y sama dengan 2x tambah 7. Selanjutnya, karena kita ingin mencari nilai x-nya, berarti kita buat x-nya sendirian. Yang terjauh di sini positif 7, kita pindah ke kiri menjadi negatif 7. Jadi y dikurang 7 sama dengan 2x. Kita pindah posisi seperti ini. 2x sama dengan y dikurang 7. Berarti x sama dengan, karena kita mau buat x yang sendirian, 2-nya kita pindah ke bawah menjadi x sama dengan y dikurang 7 per 2. Jadi f inverse y sama dengan y dikurang 7 per 2. Nah, jadi ini udah kita dapat si fungsi inverse-nya. Kita ganti nama menjadi f inverse x sama dengan, di sini harusnya x dikurang 7 per 2. Maka selanjutnya akan kita cari nilai fungsi inverse untuk f inverse 3 dan f inverse 11-nya. Bagaimana? Oke. Fungsi inverse yang kita peroleh ini ya, f inverse x sama dengan x dikurang 7 per 2. Kita masukkan untuk x-nya sama dengan 3, berarti yang sebelah kanan x-nya juga kita ganti 3 menjadi 3 dikurang 7 per 2. Sehingga f inverse x sama dengan min 4 per 2. 3 dikurang 7 min 4. Jadi min 4 per 2. Min 4 per 2 sama dengan min 2. Jadi untuk f inverse 3 kita peroleh sama dengan min 2. Sekarang untuk f inverse 11. Kita ganti x-nya sebagai 11. F inverse 11 berarti f inverse x-nya kita ganti 11 menjadi 11. Ya, x-nya kita ganti 11. 11 dikurang 7 per 2. 11 dikurang 7 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Untuk f inverse 11 sama dengan 2. Nah, kita peroleh nilai fungsi inverse untuk f inverse 3 dan f inverse 11-nya adalah min 2 dan 2. Nah, dari contoh yang pertama dan contoh yang kedua, untuk mencari inverse dari suatu fungsi, jelas. Jika kurang jelas, silahkan hubungi saya via WA ya. Oke, di sini Ibu punya latihan untuk kalian kerjakan di rumahnya masing-masing. Ini sifatnya tidak dikumpulkan, tapi Ibu harapkan kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya, agar kalau nanti soal-soal ini keluar gitu ya, siapa tahu keluar saat ujian kenaikan kelas atau apa, jadi kalian sudah tahu jawabannya gitu ya, atau yang mirip-mirip gitu ya. Jadi di sini ada 4 fungsi A, B, C, dan D. Silahkan dikerjakan dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi saya lewat WhatsApp. Oke. Dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Tetap semangat, jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Dari saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.